Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan baik, masih dalam rangkaian kegiatan Pondok Ramadan SMA PGRI 2 Jombang, dan sesuai dengan jadwal yang telah kita beri bersama di segmen yang pertama tadi kita sudah melaksanakan doa bersama. Nah, ini saat ini kita di segmen yang kedua. Ini kita ada talk show tentang bullying dalam pandangan Islam. Nah, dan alhamdulillah pada saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Mami Rosita, MPDI. Beliau ini adalah pengawas GPAI tingkat SMA SMK dari Kemenag Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Kuliah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Saya harap Kuliah dan anak-anak SMA PGRI 2 juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum kita ngobrol tentang bullying ini Bu ya, hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April. Iya. Bertepatan dengan jatuhnya, bukan jatuhnya, bertepatan dengan hari kelahiran Ibu kita Kartini. Iya. Nah, mungkin kita sebagai perempuan ini, saya juga sangat terinspirasi dari sosoknya Bu Mami ini. Mungkin ada beberapa apa nggih istilahnya hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini sebelum kita ngobrol tentang bullying nanti. Iya, terima kasih Kuliah. Jadi untuk seluruh perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan di dunia juga, sebagai kaum perempuan, meskipun kita lemah secara fisik, namun kita jangan lemah secara akademis dan juga secara mental dan spiritual. Saya harap kita semua bisa menunjukkan kontribusi kita pada pembangunan atau kemajuan negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, dengan berperan sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, kita masing-masing. Ya, betul, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dan untuk anak-anakku sekalian, anak-anak perempuan juga ya, terutama selamat Hari Kartini. Kalian adalah calon-calon Kartini Indonesia. Kalian nanti akan menggantikan kita, para wanita-wanita Indonesia, untuk bisa membangun peradaban di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, itu tadi harapan kita bersama ya, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang kebetulan jatuh pada hari ini Bu. Iya, beliau hari yang bagus hari ini ya. Iya. Dan kebetulan juga bertepatan dengan puasa Ramadan Bu nggih. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Menjalankan ibadah puasa untuk semuanya yang saat ini sedang nonton live IG di OSIS Grida Jo, juga IG-nya Bu Mami, YouTube Bu ya, YouTube-nya Ibu Mami Rosita, atau di IG saya sendiri Yuliana Nurhayati. Sekalian berhubung. Baik Bu, kita bisa mulai obrolan kita atau perbincangan kita tentang bullying ini. Dalam pandangan Islam ini bagaimana bullying ini? Ya, terlebih dahulu kita akan memberikan sedikit pengantar tentang bullying ya. Sebenarnya bullying itu bukan hanya terjadi sekarang, cuma yang kita dengar istilahnya memang marak sekarang ya, tapi sejak dulu memang sudah ada. Bahkan zaman Nabi Muhammad berjuang untuk mensiarkan agama Islam, itu Nabi Muhammad juga, para pengikut dan sahabatnya juga mengalami banyak sekali perundungan terutama dari orang-orang kafir Quraisy. Nanti yang akan kita bahas dan bagaimana kita berupaya untuk menyetop bullying di kalangan kita ya, terutama kalangan pelajar yang sekolah gitu ya. Iya. Jadi bahwasanya dapat sedikit kami sampaikan bahwasanya bullying ini tidak hanya baru-baru ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak dulu, bahkan pada saat awal-awal penyebaran Islam gitu ya. Itu awal-awal istilahnya Nabi Muhammad beserta dengan as-sabiqul awwalun gitu ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu sudah mengalami yang namanya perundungan. Iya, betul. Tidak hanya secara fisik, verbal, namun juga secara ekonomi yang lebih dahsyat lagi ya. Kalau perundungan atau bullying secara ekonomi seperti apa Bu kira-kira? Di waktu itu Nabi Muhammad sempat diboikot ya, kurang lebih selama yang boikot ekonomi itu ya, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 yang berkaitannya dengan perjanjian Aqabah itu ya. Iya, sehingga menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi pada kaum umat Islam saat itu ya. Kalau tidak salah waktu itu ini juga menjadi materi kelas PAI kelas 10 di semester yang kedua, bahwasanya pada saat itu boikot ekonomi atau perundungan ini berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ya, jadi selama 3 tahun itu
umat Islam tidak boleh menjual orang apapun ya, hasil tidak boleh orang kafir Quraisy kepada tidak boleh orang yang di luar Islam apapun ya, dan tidak boleh juga menikahkan. dilarang untuk membeli dari betul. lingkungan luar orang Islam Nah, itu sendiri begitu Bu. Bahkan kalau ada pedagang yang dari luar itu sudah diborong oleh orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa berjualan kepada orang-orang Islam. Oke. Kalaupun bisa berjualan dengan harga yang sangat tinggi dan itu Yang tidak sangat mampu tinggi. terbeli ya. Tidak kasihan. mampu terbeli. Saya itu Rasulullah dan sahabatnya kan makan dari kulit-kulit binatang, dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu luar biasa, itu sangat itu beratnya perjuangan mensiarkan agama Islam gitu ya. Awal-awal itu tadi gitu. Oke. Nggih. Ya. Jadi itu bukti bahwasanya bullying tidak hanya hype gitu, tidak hanya tren atau tidak hanya hype di saat ini saja, tetapi sudah terjadi sejak dahulu kala, bahkan pada saat awal-awal penyebaran agama Islam. Iya, seperti itu. Oke, Ya. dilanjutkan Bu. Baik, terima kasih Bu Diah ya. Baik, untuk menyapa anak-anakku sekalian, kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saya, anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati SMA PGRI 2 Jombang. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasa kita di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga pada Bu Lia sampaikan terima kasih Ya. waktunya ya. Beberapa menit ke depan Oke. kita akan menyampaikan tentang bullying ya. Oke. Bullying itu istilah dalam bahasa Inggris Dalam ya. bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah perundungan. Perundungan. Ya. Nah, kita sering sekali mendapati beberapa kasus bullying, bahkan kasus bullying ini marak sekali Marak di sekali. Indonesia. Semakin lama itu semakin meningkat yang kita ketahui. Dan bullying itu tidak hanya secara nyata, akan tapi juga secara maya atau dinamakan dengan cyberbullying. Itu cyberbullying itu sekarang sedang marak sekali ya. Kita masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu ya, dari Pontianak itu ada anak SMP yang bernama Audrey ya kalau tidak salah waktu itu ya, yang menerima perlakuan bullying yang akhirnya itu viral di media massa yang menyebabkan orang-orang yang tidak tahu permasalahannya menjadi ikut-ikutan. Buat tagar waktu itu kalau tidak salah tagarnya Justice for Audrey. Kemudian setelah diketahui bahwasanya memang, nah itu jadi orang-orang yang tidak tahu akhirnya jadi tahu ya. Kemudian muncul lagi setelah diketahui ternyata bukan hanya pelaku bullying terhadap Audrey yang bersalah, karena memang pemicu masalahnya juga dari Audrey. Akhirnya muncul juga tagar yang ternyata Audrey juga bersalah. Nah itu bullying merambah ke cyber ya, tidak hanya sekedar nyata ya. Dan ternyata emang cyberbullying itu ternyata dampaknya bahkan lebih dahsyat daripada bullying yang nyata. Baik, kita akan melihat ya apa itu bullying ya. Bullying itu kan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris yaitu bull yang artinya banteng yang senang merunduk ke sana kemari. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri bullying itu secara etimologi ya, bully itu artinya orang kuat mengganggu orang yang lemah. Jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan negatif yang berdampak pada seseorang berada dalam kondisi yang tidak nyaman atau tidak aman sebagaimana biasanya, yang itu kemudian terjadi secara terus-menerus. Nah, bullying ini bisa diibaratkan seperti benih ya. Benih dari banyak sekali kekerasan yang lain. Misalkan tawuran, kemudian intimidasi, pengeroyokan, bahkan pembunuhan baik terhadap ini korban bullying maupun terhadap pelaku bullying yang dilakukan oleh itu ya, yang dilakukan oleh korban dari bullying maupun pelaku bullying kepada korban. Nah, ini tentang bullying. Nah, bullying ini bentuknya bermacam-macam, banyak macamnya, diantaranya yaitu yang pertama ada bullying fisik ya. Jadi bullying secara fisik itu seperti menyakiti orang, memukul, kemudian menampar, mendorong, mencubit ya, menjambak. Kalau perempuan itu kan biasanya anggota tubuh kita tersentuh oleh orang, menjadikan kita terganggu gitu ya. Jadi itu ketika anggota tubuh tersakiti ya, itu dinamakan sebagai bullying secara fisik ya.
bisa juga meninju ya. Nah itu juga termasuk menendang, meninju kalau biasanya kalau laki-laki ya. Kemudian yang kedua ada bullying secara verbal. Nah, secara verbal ini artinya secara ucapan, bisa dalam dalam kata, dalam bentuk ya, kata-kata itu bisa dalam bentuk bentakan, hardikan, berteriak. Nah, berteriak dengan suara yang keras, memaki. Nah itu termasuk bullying dalam bentuk verbal. Menghina, kemudian mencela, meledek. Kadang-kadang kan kita sering ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan kepada orang lain itu ternyata menyakiti secara verbal, secara verbal, bahkan mempermalukan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, di sini ada bullying sosial. Secara sosial. Jadi perundungan secara sosial. Ini seperti mengucilkan, membeda-bedakan, bahkan mendiamkan seseorang ya. Tanpa alasan yang jelas. Ini dalam beberapa waktu ini juga dinamakan sebagai bullying secara sosial. Nah ini kan sering terjadi pada anak-anak kita, pada pelajar kita, di mana mereka sering mendiamkan temannya dalam beberapa waktu, mungkin karena ada satu sikap yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu menyebabkan anak kita mendiamkan temannya dalam beberapa waktu, atau kadang-kadang mengucilkan temannya. Nah ini sering terjadi, sehingga menyebabkan yang dikucilkan itu merasa tidak enak, bahkan nanti buntut-buntutnya menjadi mereka sering bolos kalau di kalangan pelajar. Nah ternyata memang faktanya bullying itu banyak sekali terjadi di kalangan pelajar kita. Nah itu yang memprihatinkan ya. Nah ada lagi bullying yang berikutnya itu bullying dalam bentuk tadi yang sudah kita bicarakan, sosial, cyberbullying. Cyberbullying ya, bullying di dunia maya. Nah ini banyak sekali terjadi ya. Di antaranya bentuknya adalah memperolok seseorang di medsos dengan itu ternyata perkataan salah satu saudara bisa menyakiti saudara yang lain mungkin kakak menyakiti adiknya secara fisik. Nah itu di tempat-tempat berlatih atau tempat-tempat olahraga, di tempat-tempat les, di tempat ibadah, di restoran, serta itu tadi ya di dunia maya, itu dimanapun ya, dan kapanpun itu bisa terjadi. Dimanapun, kapanpun bullying itu bisa terjadi, bahkan bisa 24 jam terjadi ya, terutama di dunia maya. Jadi setiap saat orang bisa mengakses itu ya. Nah itu ternyata kalau kita lihat di beberapa penelitian dan di beberapa hasil survei dari beberapa lembaga, itu ternyata korban bullying di kalangan pelajar itu banyak sekali, Bulia ya. Tadi saya sempat melansirnya dari beberapa sumber, dari beberapa dari seluruh anak itu ya. Kita lihat bahwasanya di sumber tersebut sebanyak 34,35% siswa itu tidak mengalami bullying. Anak usia pelajar tidak mengalami bullying. Berarti selebihnya yang mereka mengalami bullying. 66. Iya, 66 lebih itu mereka mengalami bullying dengan berbagai macam bentuk bullying ya. Di antaranya yang paling banyak ini Bulia ya. Yang paling banyak itu diejek. Mereka diejek oleh temannya, itu ada 37,38%. Kemudian dikerjai, dipukul, ini yang bullying secara fisik tadi ya. Dihina namanya, kadang-kadang nama kita dipelesetkan atau yang sering terjadi nama orang tua. Ya itu juga termasuk salah satu bentuk bullying secara verbal. Nah itu yang jadi justru yang tidak pernah menjadi korban bullying itu cuma sedikit 34%-nya. Selebihnya malah pernah mengalami hal yang seperti itu. Termasuk diancam. Ya termasuk diancam itu kan termasuk bullying. Kemudian dikucilkan, dilecehkan. Nah ini banyak sekali terjadi. Jadi banyak ini Bu. Iya banyak. Bahkan kita kan sering ketemu ya di media massa itu, ada beberapa media massa yang sudah sempat saya baca terkait dengan korban-korban bullying. Ada anak SD ketika dibully kemudian akhirnya nggak kuat, nah sampai bunuh diri. Oh iya. Itu kalau anaknya itu lemah bisa sampai terjadi bunuh diri seperti itu. Namun jika anaknya kuat, anaknya saking nggak kuatnya tertekan itu, ya dia nggak bunuh diri, akan tapi sampai akhirnya tega membunuh
temannya. Nah, ini ada di beberapa media masa. Jadi ketika ada seseorang mengalami bullying, itu bisa jadi proses yang pertama terjadi itu adalah dia depresi terlebih dahulu. Betul. Nah, depresi ketika dia tidak kuat ingin membalas, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, Akan tetapi ketika dia lemah, bisa jadi merugikan diri dan keluarganya. Betul, begitu ya. Betul sekali. Nah, itu sangat merugikan keluarga kalau terjadi seperti itu. Akhirnya depresi, nggak kuat, akhirnya dia menyendiri, tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Betul. Makanya ketika dalam kondisi dibully seperti itu, keluarga harus dekat. Harus dekat. Jadi dalam hal ini peran keluarga tetap menjadi sangat penting. Iya betul. Dan teman sebaya nanti harus berperan untuk meminimalisir itu. Jadi anak-anak pelajar, kalian juga bisa mempunyai peran untuk mengendalikan ya tingginya tingkat bullying ini di kalangan pelajar sendiri ya, itu ya. Oke. Jadi dalam hal ini apa istilahnya? Dampaknya itu ternyata besar sekali. Banyak sekali. Kita mengelompokkan dampak ini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah secara akademis. Jadi dampak bullying secara akademis diantaranya adalah jelas ini ya, penurunan prestasi akademis siswa. Semula anak itu pinter, tapi karena dia itu pendiam, kemudian dibully oleh temannya, akhirnya terganggu konsentrasi belajarnya tertekan, depresi dan sebagainya. Itu tadi yang menyebabkan dia itu merasa tidak nyaman, sehingga dia kurang konsentrasi di kelas, akhirnya menyebabkan prestasinya menurun. Atau sebentar, biasanya sering kali terjadi itu ketika kelas 1 gitu ya, kan semangat masih full, masih membara. Ketika kelas 1 itu prestasi tinggi. Ketika sudah kelas 2 mulai turun ya. Iya, sering kali terjadi seperti itu. Soalnya saya juga merasakan dulu waktu SMA juga seperti itu. Nanti kelas 3-nya baru mulai menata diri lagi untuk menghadapi ujian akhir. Nah, itu banyak terjadi permasalahan itu. Memang tidak semuanya murni karena bullying, tapi memang kalau kita teliti mungkin banyak juga yang merasa itu yang terjadi karena bullying. Itu yang harus kita tekan ya di sekolah kita ya. Agar tidak sampai terjadi gitu. Mungkin ini juga penyebab apa ya, dampak dari bullying diantaranya yaitu mereka itu akhirnya menurun tingkat kedisiplinannya di sekolah. Biasanya on time, selalu bel berbunyi langsung masuk kelas. Bisa jadi itu agak-agak terlambat. Bahkan lebih dari itu, bisa jadi mereka tidak hadir di sekolah karena merasa takut untuk disakiti, takut dihina, sewaktu di sekolah, takut dikucilkan. Nah, itu banyak sekali terjadi di kalangan anak pelajar kita. Pada intinya merasa tidak nyaman ketika berada di sekolah, yang menyebabkan dia enggan untuk berangkat ke sekolah begitu. Iya betul, karena merasa sekolah itu sebagai perilaku bullying yang kita alami. Itu kalau misalkan bullyingnya itu terjadi di cyberbullying ya, di media sosial, kita bisa saja memblok akunnya. Sehingga nanti dia blokir aja biar tidak berteman. Iya betul, dia tidak berteman, biar kita tidak mengikuti apa saja yang dia status yang habis. Iya betul, dia juga nggak mengikuti kita, sehingga dia juga tidak bisa melihat status kita. Iya, bisa jadi orang membuli juga karena iri loh, iya betul ya. Bisa jadi karena iri pada kita, terus dia hanya bisa melakukan lewat kekerasan, dan tidak bisa melawan lewat yang lebih cerdik, caranya lebih cerdas lagi. Nah itu ya, bisa kita ini aja kita blok akunnya. Kemudian ini tadi ya, kalau kita merasa sudah tidak bisa ditolerir lagi, ceritakan kepada orang lain yang bisa melindungi kita. Kalau di sekolah tentu saja kepada Bapak Ibu Guru, wali kelas, kepada BP ya, untuk bisa melindungi kita dalam rangka kita untuk mencari perlindungan dan mencari keadilan, supaya nanti kita tidak terus-terusan jadi korban itu. Sampai di sini saya stop dulu Bu ya. Ini kalau kejadiannya di sekolah seperti itu. Nah, semisal kejadiannya di rumah, bisa jadi dia mendapat bulian dari tetangga atau teman sekitarnya. Ketika kita bercerita kepada orang tua, ini khawatirnya jangan-jangan nanti orang tua malah yang nggak terima. Nah, ini bagaimana? Iya, kita memang kalau kejadiannya ada di rumah,
Ya, kalau itu sudah membahayakan ya. Kalau Soalnya sudah membahayakan. biasanya itu kan orang tua Melindungi Iya. anaknya sendiri-sendiri ya. Nggih, istilah Jawanya itu enak api anakku tak belo begitu Iya, loh. Nah, betul. bagaimana itu? Nah, seperti itu kalau bisa ya, anak-anakku sekalian, kalau itu bisa kalian hadapi, maka hadapilah sendiri, diselesaikan. Tapi kalau sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka sebaiknya kita laporkan ya, kita sampaikan kepada orang tua. Misalnya dengan cara yang baik sehingga tidak membuat orang tua emosi, mungkin begitu. Ya betul, dengan cara yang baik, tidak Iya. menjustis orang lain, tidak melebih-lebihkan Iya. cerita. Soalnya kalau berlebihan, iya cerita ke orang tuanya marah malah lebih besar nanti bahaya yang bisa timbul. orang tua itu sesama orang tua Iya, ya, yang orang tua sama bertengkar. orang tua yang bertengkar. Nah, itu kalau kita jadi korban bullying. Iya. Sekarang kalau kita menjadi pelaku, kita ada potensi jadi pelaku. Ya nanti ini tugas untuk anak-anakku sekalian. Nanti ada Google Form yang harus kalian isi untuk melihat apakah kita ada potensi menjadi seorang perundung atau tidak. Itu kita bisa ya. Nanti tolong diisi dengan jujur ya. Karena pertanyaan-pertanyaan saya itu nanti untuk bisa dijadikan kalian sebagai bahan evaluasi untuk kalian sendiri. Juga nanti ada tugas kalian yang harus kalian tulis ya di situ, dan juga disampaikan dalam bentuk audio ya, dikirim dalam bentuk audio juga. Ini untuk melatih kepercayaan diri anak-anak ya. Kalau dia pakai tulis saja, nah, tidak menunjukkan kepercayaan dirinya. Tapi kalau nanti ada audio, anak-anak menyampaikan jawabannya pakai audio, nanti menunjukkan kepercayaan diri anak-anaknya. Jadi jika kita nanti ada potensi menjadi pelaku, misalkan kita kok ini ya suka ya kalau ada orang lain yang diejek, ya kita sering buat lelucon berdasarkan ini apa yang kita lihat ya, gitu. fisik anak, sehingga fisik temannya tersinggung Iya. dengan kita, tidak suka dengan kita begitu. atau kita mendukung orang lain yang melakukan perundungan ya, begitu. ya kita ikut tertawa-tawa ketika ada teman yang Iya. diejek. Itu merupakan sebuah potensi ya bahwa kita itu seorang Kadang-kadang kita tidak tanpa kita sadari kita ini mendukung Iya, gitu. betul. Ketika ada satu hal gitu kita ikut tertawa. Nah, ikut tertawa ya, itu tertawa senang, terhibur. Nah, itu merupakan Iya. ikut mendukung atau tertawa Karena dilihatnya itu lucu, padahal di sisi lain Ada yang ketika tersakiti. mendapatkan perlakuan seperti itu tidak nyaman. betul, gitu. ada yang tersakiti ya. Jika kita jadi perundung ya, teman-teman, anak-anakku sekalian, jika ada potensi itu pada diri kalian, nanti bisa dicek di pertanyaan saya di Google Form ya. Maka yang harus kalian lakukan itu yang pertama adalah kalian meminta maaf ya. Meminta maaf kepada orang yang sudah kita perundung. Jika kita minta maaf itu malu, kalau minta maaf secara langsung itu malu, bisa kita lakukan lewat WA, Ya. telepon, atau lewat orang lain ya. Kalau kita disampaikan, baru sampaikan minta maaf. Saya minta maaf, saya tadi niatnya tidak seperti itu sebenarnya begitu. Ya. Entah nanti bagaimana tanggapannya, asal kita meminta maaf saja terlebih dahulu begitu. Apapun tanggapannya kita harus berani untuk Iya. minta maaf. Karena memang kita sudah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, menyakiti orang lain ya. Iya. Yang kedua, bersabarlah ketika kamu tidak langsung dimaafkan. Jadi mungkin saja karena seorang itu sudah merasa sangat sakit hati, karena sudah disakiti terus-terusan oleh kita, kemudian sakit hati, ya mungkin tidak langsung maafkan seperti yang disampaikan oleh Bu Lia tadi. Karena memaafkan pun juga butuh proses, Ya. untuk mendamaikan diri sendiri. Butuh kebesaran hati ya. Nah, itu. Oke. Jangan khawatir jika tidak langsung dimaafkan. Ya, batu saja meskipun keras, kalau ditetesi air setiap hari lama-lama juga akan cekung ya. Selalu tunjukkan etikan baik bahwa kalian menyesal akan perundungan yang kalian lakukan, yang sudah kalian lakukan, dan minta maaf meskipun tidak harus langsung diterima ya, meskipun kita diabaikan ya, karena itu semua butuh proses seperti kata Bu Lia tadi ya. Kemudian berikutnya lakukan kerja sosial ini ya, supaya apa? Mengasah kepekaan sosial kita kepada orang Jadi lain. biar kita tidak sedikit-sedikit itu merasa menertawakan kelemahan orang lain begitu. Kita harus sadar bahwasanya apa yang kita miliki, ketika orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki, itu seharusnya kita bersyukur, jangan malah mengejek. Nah, ya betul. Kalau kita misalkan fisik kita ternyata ditakdirkan Allah lebih bagus daripada yang lain, ini kan masih banyak orang-orang yang fisiknya kurang, ada keterbatasan itu juga tidak ingin ditakdirkan seperti itu.
Tidak, karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menghinanya. Karena untuk mengalami kepekaan sosial kalian, seringlah kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya menyantuni. Begini misalnya, kalau kita ngomong secara fisik, biasanya kita mudah terharu ya dengan orang yang fisiknya terbatas, yang tidak seperti kita. Akan tetapi kalau misalnya perempuan ini merasa lebih cantik daripada yang lainnya, begitu, bagaimana kira-kira untuk istilahnya kita tidak gampang menghina begitu? Ya, mengendalikan ya. Ya. Ingatlah bahasanya kecantikan itu adalah sebuah ini ya, titipan ya dari Allah Subhanahu dan tidak selamanya. Tidak selamanya, karena ketika Allah menghendaki kecantikan kita itu akan sirna, itu mudah sekali kalau Allah mau menghendaki ya. Mungkin kita dapat musibah kecelakaan yang menyebabkan kecantikan kita akan jadi hilang. Jadi semuanya itu itu adalah tidak selamanya, memang betul ya, itu hanya sebuah titipan anugerah yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu harus kita syukuri. Dan ingatlah bahwa kecantikan itu bukanlah yang sebenarnya kecantikan itu dia dari luar saja, akan tapi juga kecantikan hati. Justru itu yang lebih bersinar. Yang kecantikan hati itu adalah yang lebih inner beauty, inner beauty itu yang harus kita sadari. Dan itu juga kita harus sadari bahwa ketika kita cantik pun bukan berarti kita lebih daripada yang lain. Karena kecantikan tanpa sebuah perilaku yang cantik juga itu justru akan menjadi sebuah malapetaka bagi kita semua. Itu juga menjadi sebuah ancaman bagi kita. Ya, jadi yang perlu kita lakukan ketika kita merasa lebih cantik daripada yang lain, iya, kita harus ingat bahwasanya itu tidak akan selamanya kita miliki. Belum tentu, karena ketika Allah sudah menghendaki mengambil kecantikan atau ketampanan kita, pasti hilang dalam sekejap. Iya, betul.